Mas Rifai mengenai tadi udah sempat dibilang sama Mas Hashim bahwa sampai ke PK nih, dari yang PT UN ke PK terus ke PN juga, yang mana tanda kutip Pak Mahfud, Prof Mahfud tuh bilang ini salah kamar kalau misalnya ke PN, harusnya ke Tata Usaha Negara, PT UN. Nah, kenapa harus ke PN dan kenapa isunya itu malah menjadi ke penundaan 2 tahun 4 bulan 7 hari dan bukan mengenai hak untuk mendapatkan verifikasi ulang atau daftar ulang gitu. Pertama saya mau menyampaikan bahwa hiruk-pikuk di luar sana, baik oleh praktisi hukum, pegiat demokrasi, HAM itu kan, dia melihat di ujung. Tapi mereka tidak melihat berjibakunya kita di dalam. Mulai dari proses tadi, saya mau respon satu dulu soal kesempatan kita udah 1 kali 24 jam, tapi tetap disampaikan oleh Pak Ketua KPU tidak bisa memenuhi. Itu kan harus dibongkar juga. Nah, sebenarnya KPU itu sudah ada alat bantu kan, Sipol. Sipol ini berjalan tanpa ada PKPU lebih awal. Ini kan, nah begitu kredit Sipol banyak protes baru ada PKPU. Ini kan satu hal yang apa dalam mekanisme kita mengelola tata laksana misalkan maksudnya di KPU itu. Nah, kemudian yang paling parah juga kita bukannya tidak bisa mengupload, cuma lewat surat keputusan KPU yang 1036 ini menghambat kita. Menghambat kita tidak bisa menyempurnakan. Seandainya dibuka itu yang 5 kabupaten kota itu, pasti kita selesai semua itu. Kita kritik nih, kita bersurat nih ke KPU. Waktu 1 kali 24 jam itu setengah itu, sampai saya itu nongkrong tuh dengan elo kita di ini. Nggak ada jawaban, mau ketemu dengan di situ. Makanya saya mau bilang bahwa tidak ada meja penolong itu Pak Ketua. Kalau ada meja penolong, tidak sampai kayak begini kan. Kita ini sudah kecelak-kecelak ini kan, kalau bahasa saya di Lombok itu kecolak namanya, sudah mau tenggelam di laut. Kita datang ke laut yang namanya KPU itu nggak bisa. Tetap aja akhirnya ya udah tenggelam kita kan. Tapi ini ada skoci lagi kan tadi kan. Nah, segala macam itu. Itu yang jadi masalah di kita. Kemudian kenapa misalkan angka 247 itu kan kita bercermin dari proses pemilu yang sudah berjalan kan. Ada misalkan di situ pembuatan PKPU, kemudian identifikasi, pokoknya Pak Ketua KPU lah tahu itu tahapan-tahapan pemilu sampai dengan detik kita di kata finish kamu nggak boleh ikut. Nah, dari situ kita mau menghitung sampai dengan jangka panjangnya, yaitu putaran kedua itu. Itu yang membuat misalkan ini harus ini skemanya. Karena itu kan jadinya ada kong kali kong dibilangnya ya secara narasi. Wah, ini 247 jangan-jangan emang sebenarnya bahkan Partai Prima pun KPU juga jadinya kena kayak oh ya jangan-jangan bahkan berdua akan menunda pemilu. Nggak ada itu. Kalau kita misalkan ada itu, kita bisa dengan leluasa jalan untuk ikut pemilu. Artinya bahwa ini adalah anugerah keadilan yang bermartabat buat Partai Prima karena menempuh segala upaya yang menurut orang katanya nggak bisa. Itu. Kalau misalnya kayak gitu, apa sebenarnya goals yang pengen dicapai sama Partai Prima nih? Taruhlah misalnya penundaan pemilu secara di media, oke, kita cut, nggak ada nih, berarti kan sama-sama kita mau sesuai sama jadwal di 14 Februari tahun depan. Goalsnya sebenarnya di gugatan PN Jakpus itu apa sebenarnya? Goalnya kita mau ikut itu partisipasi untuk jadi peserta pemilu. Tapi kalau kita nyatakan posita dan petitum kita untuk ikut pemilu kan berarti nanti PN sana bilang bahwa ini tidak sesuai nih, ini soal sengketa pemilu. Makanya kita ajukan yang namanya PMH itu. Oke. Kalau misalnya dari ini coba aku juga sependek pengetahuan aku ya mengenai Partai Umat itu kemarin juga sempat ribut-ribut mengenai mereka nggak bisa menjadi peserta pemilu ya, Mas Hashim ya. Tapi ternyata pada akhirnya bisa. Banyak yang bilang, oke ini kan cuma mediasi, kalau misalnya Partai Prima harus lewat PN, kenapa gitu? Kenapa nggak secara kultural aja diselesaikan, ini kan soal hak.
Jadi banyak yang bilang, oke nih kalau PN Jakpus inginnya menunda pemilu dengan narasinya, masa 18 partai nasional harus mengikuti penundaan pemilu ini karena Partai Prima nggak bisa masuk gitu. Nah, kenapa nggak ada jalan seperti yang Partai Umat pas Partai Prima gitu? Tingkatan atau tahapan prosesnya itu berbeda. Katakanlah untuk sampai dinyatakan memenuhi syarat itu ya. Di Partai Prima ini kan levelnya masih pada level verifikasi administrasi tahap pertama. Ketika perbaikan katakanlah tidak memenuhi ya. Nah kemudian kalau yang Partai Umat itu sudah sampai pada verifikasi faktual tahap kedua dan kemudian sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Seingat saya di sebarannya itu di 2 provinsi, di Nusa Tenggara Timur dan di Sulawesi Utara. Nah, kemudian mereka mengajukan sengketa ke Bawaslu yang dijadikan objek gugatan SKKPU tentang penetapan partai politik, dan kemudian di situ kita cocok-cocokkan tentang situasinya kayak apa sih gitu. Nah, dari situ sebelum masuk ke adjudikasi dilakukan pada level istilahnya mediasi ya, lalu ada titik temu di situ. Nah, kalau Partai Prima kan tadi dalam pandangan kami dan juga pandangan PT UN belum sampai pada level dapat disengketakan karena ketika mengajukan tuh SKKPU penetapan partai politik belum ada ya. Nah kira-kira begitu.